Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Online GKI Samanhudi tanggal 7 Februari 2021. Halo adik-adik kelas besar, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Nah, mungkin adik-adik kelas besar belum terlalu mengenal kami. Nah, kami akan perkenalkan diri dulu dengan Kak Dewi, Kak Bianda, Kak Adit. ya, tapi mungkin sebagian dari adik-adik sudah ada yang kenal ya, mungkin agak lupa-lupa. Nah, adik-adik kami sangat senang bertemu dengan adik-adik, berkumpul bersama adik-adik di sekolah minggu walaupun lewat online. Yuk adik-adik, kita mau mulai memuji Tuhan, kita mau bersuka cita, kita mau bernyanyi It's Good to See You Here With Me. Adik-adik, kami sangat senang bertemu adik-adik. Dan adik-adik harus percaya, itu karena Tuhan begitu mengasihi kita. Ya adik-adik, kita mau memulai ibadah ini, kita mau berdoa. Adik-adik ikutin ya. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat yang setiap hari kami boleh rasakan. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk bersuka cita, dan mendengarkan firman Tuhan, meskipun masih melalui online. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dan boleh mengerti dengan baik. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik ada yang ingat nggak
kita udah berapa lama nggak bisa keluar rumah, nggak boleh keluar rumah karena pandemi. Ada yang ingat? Kakak, ada yang ingat? 10 bulan. 10 bulan. Benar ya, 10 bulan ya. Bosan nggak adik-adik? Ya, pasti ada bosannya ya. Kakak Benda bosan? Bosen. Kalau bosan gimana? Harus Mau sedih aja gitu, bosan nih, jadi bete, jadi sedih, jadi suka sebel, suka kesel sama orang rumah gitu nggak? Nggak boleh gitu ya. Nggak Sekalipun mungkin kadang-kadang ada begitunya ya, ibu bosan nih nggak bisa kemana-mana, cuma di rumah aja, kamar mandi, ruang tamu. Kakak gimana? harus tetap bersyukur. Harus tetap bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap menyertai kita. Cuman bersyukur aja? Bersukacita juga. Bersukacita. Gimana tuh Kak Adit? Bosan tapi harus bersyukur, harus bersukacita juga. Kita bisa bernyanyi memuji Tuhan ya Adik. Kita bisa bernyanyi, betul, bisa memuji Tuhan. Apalagi bisa, kalau kita bernyanyi memuji Tuhan dengan segenap hati, udah pasti kita bersukacita. Tuh ya adik-adik ya. Ya adik-adik, kita mau mengangkat pujian adalah sukacita di hatiku. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur. Adik-adik tentunya sering nonton TV ya, sering lihat berita bahwa pandemi ini ternyata belum berakhir. Bukannya menurun, justru malah bertambah pasien-pasiennya. Nah, selain itu juga banyak dampak negatif yang terjadi akibat pandemi ini. Betul ya Kak ya? Betul ya Kak Adit ya? Nah, salah satunya berdampak ekonomi ya. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang pendapatannya menurun. Nah, kalau adik-adik mungkin merasakan dampaknya adalah adik-adik nggak bisa kemana-mana, adik-adik harus tetap sekolah lewat rumah, lewat online. Nah, dampak-dampak tadi mungkin tidak mudah buat adik-adik juga buat orang-orang. Nah, mungkin juga ada adik-adik juga yang merasakan dampak tersebut. Ada orang tua yang kehilangan pekerjaan atau orang tua yang pendapatannya menurun. Nah, tapi adik-adik harus percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah akan pergi dari kita. Kasih Tuhan tetap ada bersama-sama kita. Apapun kondisinya, seberat apapun yang kita harus jalani, percaya kasih setia Tuhan akan terus kita rasakan setiap hari. Nah, dari kondisi sekarang pasti ada ya Kak sesuatu kebaikan, sesuatu hal yang positif yang Tuhan mau sampaikan, yang Tuhan berikan kepada kita.
Yuk adik-adik, kita mau terus memuji Tuhan, kita mau percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah akan beranjak dari kehidupan kita. Dan adik-adik harus terus bersemangat, adik-adik harus terus berdoa meminta kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menyertai kita. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan Biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan agar kita boleh mendengarkan dengan baik dan boleh Tuhan berkati untuk dapat mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan. Yuk kita mau mengangkat pujian, Ku Buka Hatiku. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan.
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Juli. Saat ini adik-adik, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau duduk dengan tenang. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan kepada kami hati yang terbuka untuk firman-Mu dan juga telinga yang mau dengar-dengaran. Tolong Kak Juli juga dalam membawakan firman Tuhan, biarlah hanyalah kebenaran dari firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pernah nggak sih adik-adik ketahuan kalau sudah berbuat salah? Misalkan adik-adik berbohong, atau adik-adik ngerjain temen, tapi pada akhirnya adik-adik ketahuan oleh guru. Gimana perasaan adik-adik? Pasti adik-adik ada rasa malu. Lalu ada rasa takut juga, karena takut dihukum oleh guru. Atau mungkin adik-adik juga akan merasa takut karena nantinya akan dijauhi oleh teman-teman. Kemudian adik-adik juga takut juga akan dimarahi oleh orang tua kalau misalkan mereka tahu perbuatan adik-adik. Jadi kita pasti akan merasa ketakutan akan akibat yang telah adik-adik perbuat. Di dalam Alkitab, yaitu di kitab Yohanes pasal 8 ayat 2-11, diceritakan mengenai seorang perempuan yang berlaku tidak setia. Lalu ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi menangkap basah perempuan ini, lalu menyeret dengan paksa perempuan ini ke bait Allah. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang berada di bait Allah, sedang mengajar. Dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mau mengetes Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus akan melakukan apa ya? Apakah akan mengikuti hukum Taurat Musa, di mana hukumannya adalah melempari batu hingga perempuan ini mati? Sedangkan selama ini Tuhan Yesus selalu mengajarkan mengenai kasih, mengenai pengampunan. Mari adik-adik kita sama-sama melihat cuplikan videonya. Lalu semua orang pulang, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Keesokan paginya ia kembali ke rumah Tuhan. Semua orang berkumpul mengelilinginya, lalu ia duduk dan mulai mengajar mereka. Guru-guru agama dan orang-orang Farisi membawa masuk seorang wanita yang kedapatan berzina dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka. Guru, wanita ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Hukum Musa memerintahkan bahwa wanita semacam itu harus dilempari batu sampai mati. Bagaimana pendapat guru? Mereka menanyakannya untuk menjebak Yesus agar dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus hanya menunduk dan menulis dengan jarinya. Ketika mereka terus mendesak, ia mengangkat kepalanya. Siapapun yang merasa tidak pernah berbuat dosa, biar dia yang pertama yang melemparinya. Kali ini dia membungkuk dan menulis di tanah.
Mendengar itu, mereka semua pergi, satu persatu, mulai dari yang tertua. Tinggal Yesus sendiri dengan wanita yang masih berdiri di situ. Ia berdiri. Di mana mereka? Tidak adakah yang menghukummu? Tidak ada, Tuan. Aku juga tidak akan menghukummu. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Adik-adik, mari saat ini kita sama-sama membaca Alkitab kita dari kitab Yohanes 8 ayat 7. Adik-adik bisa mempause terlebih dahulu YouTube ini, dan pada saat adik-adik sudah mendapatkan baru di play kembali. Mari kita bersama-sama membaca firman ini. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Adik-adik, siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Apakah adik-adik tidak melakukan dosa? Apakah kakak tidak pernah melakukan dosa? Tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa. Dan betapa Tuhan Yesus begitu hebat, begitu luar biasa. Tuhan Yesus bisa menjawab dengan penuh hikmat, dengan penuh kasih, tapi juga tegas. Perempuan tadi benar-benar bersuka cita karena terhindar dari hukuman mati. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, perempuan ini bertekad untuk berbuat baik dan taat kepada perintah Tuhan. Saat adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus juga mengampuni dosa adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik? Apakah adik-adik juga bersuka cita? Pasti adik-adik, kita akan bersuka cita karena kita terhindar dari hukuman dosa, dan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, mengorbankan nyawanya untuk kita. Apakah adik-adik memiliki pengalaman mengampuni orang lain? Misalkan adik-adik mengampuni teman-teman yang suka mengganggu kamu, atau menjauhi kamu, yang suka berbuat jahat kepada kamu, atau mengampuni anggota keluarga seperti kepada mama, papa, atau kepada adik kamu yang suka merusak atau mengambil barang kamu. Kakak juga mau share pengalaman kakak pada saat mengampuni orang lain. Jadi pada saat kakak bekerja, kakak memiliki rekan kerja yang suka mencari-cari kesalahan kakak, kemudian suka memarahi, tapi tanpa sebab yang jelas, lalu membuat kakak merasa tidak betah bekerja. Dan pada akhirnya rekan kerja kakak mengakui dan juga meminta maaf. Sebetulnya pada saat itu kakak bisa memilih apakah kakak mau terus mengingat perlakuan jahat rekan kerja kakak dan tidak mau memaafkan,
Atau kakak memilih untuk mengampuni? Kakak mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kakak, bahkan mengorbankan nyawanya untuk kakak. Dan kakak mau belajar seperti Tuhan Yesus mengampuni orang lain. Jadi pada saat itu kakak memutuskan untuk mengampuni rekan kerja kakak. Dan pada akhirnya, meskipun saat ini kakak sudah tidak bekerja dengan rekan kerja kakak, kami masih suka kontek-kontekan, bahkan hubungan kami sangat baik. Tuhan Yesus sudah memulihkan hubungan kakak dengan rekan kerja kakak. Adik-adik, saat ini kakak mau mengajak kita semua melihat suatu cuplikan video tentang orang-orang yang juga telah disakiti dan bagaimana mereka meresponnya. Adik-adik, apakah saat ini ada di antara adik-adik yang belum dapat mengampuni orang lain? Saat kita belum dapat mengampuni, hal ini merugikan kita. Karena tidak ada damai dalam hati kita. Masih ada rasa kesal dan kecewa yang kita simpan di dalam hati kita. Tetapi pada saat kita mau memilih untuk mengampuni orang lain, maka Tuhan akan memberikan kedamaian di dalam hati kita. Dan seperti Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita, mari adik-adik kita belajar untuk mengampuni orang lain. Ayat hafalan kita hari ini dari kitab Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita sama-sama coba hafalkan ayat ini. Tetapi hendaklah kamu penuh kasih mesra dan saling mengampuni seorang terhadap yang lain, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Adik-adik, kiranya ayat hafalan ini tidak hanya sekedar kita hafalkan, tapi kita juga mau menerapkan
di dalam kehidupan kita. Kita mau menyatakan kasih yang mesra dan juga saling mengampuni kepada orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, kita akan menutup firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Mengampuni, Mengampuni Lebih Sungguh. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu ini dalam sikap berdoa, lalu kakak akan tutup di dalam doa. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Ya Tuhan Yesus, saya minta ampun Tuhan ketika saya belum dapat mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Boleh mengingatkan kepada kami bahwa Engkau telah mengorbankan nyawa-Mu untuk saya. Ya Tuhan Yesus, saya mau belajar dan juga bertekad mau mengampuni orang lain, orang yang bersalah pada saya, seperti Tuhan Yesus telah mengampuni saya. Terus bentuk kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang penuh kasih, dan juga mau mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, kita sangat bersyukur, kita sangat berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan boleh senantiasa menyertai kita dengan kasih-Nya setiap hari. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan kita dan syukur kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik boleh mengumpulkan persembahan pada celengan yang sudah adik-adik buat, atau kalau sudah penuh, adik-adik boleh menitipkannya pada mama papa agar mama atau papa dapat mengirimkan atau transfer ke gereja. Ya adik-adik, kita mau bernyanyi Terima Kasih Istri. Terima kasih.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh kami berterima kasih sungguh kami berterima kasih untuk cinta-Mu untuk cinta-Mu yang boleh kami rasakan yang boleh kami rasakan setiap hari. setiap hari. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah Engkau tidak pernah meninggalkan kami. meninggalkan kami. Saat ini Saat ini kami membawa kami membawa uang persembahan persembahan tanda syukur kami tanda syukur kami kepada Tuhan. kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan Berkatilah Tuhan persembahan kami persembahan kami agar kiranya agar kiranya boleh berguna boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Di Yesus. dalam nama-Mu Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Temanya apa adik-adik? Ya, temanya Tuhan Yesus mengampuni. Nah, kalau Tuhan Yesus mengampuni itu mengampuni siapa ya? Mengampuni kita semua. Mengampuni kita semua ya. Mengampuni kakak, mengampuni adik-adik, mengampuni mama, papa, semua orang. Nah, kalau Tuhan Yesus mengampuni, kitanya gimana? Ikut mengampuni juga. Ikut mengampuni juga ya. Seperti tadi firman yang sudah adik-adik dengar. Mengampuninya berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali? 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Oh, banyak ya. Ya adik-adik, kita mau mengangkat pujian kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah hilang. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatiku lagi. Kasih itu mengampuni. Kasih itu tak pernah hilang. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu mengampuni. Bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu. Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah kita akan berdoa. Adik-adik ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk sukacita untuk sukacita yang Tuhan berikan yang Tuhan berikan melalui melalui ibadah hari ini. ibadah hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih Engkau selalu Engkau selalu mengampuni kami. mengampuni kami. Ajar kami Tuhan, Ajar kami Tuhan agar kami dapat agar kami dapat meneladani Engkau, meneladani Engkau, dapat mengampuni dapat mengampuni orang lain orang lain yang bersalah yang bersalah kepada kami. kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. mengucap syukur. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji
adik-adik, ibadah kita hari ini selesai. Adik-adik jangan lupa 3M. M yang pertama, Memakai masker. memakai masker. Yang kedua, Cuci tangan. cuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah, selamat bertemu kembali adik-adik di sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.